Selamat berjumpa kembali anak-anak yang terkasih. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan materi yang kedua, yaitu materi B, sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak semua tentang bagaimana sikap gereja terhadap agama-agama yang ada di Indonesia dan juga kepercayaan-kepercayaan yang lain. Anak-anak juga bisa melihat di dalam buku pegangan siswa halaman 98. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Mohon berkat-Mu ya Bapa untuk tugas kami hari ini. Ajarilah kami untuk memahami ajaran-Mu melalui gereja-Mu yang menuntun kami dalam bersikap terhadap sesama kami. Bantulah kami agar mampu belajar bersama dengan baik, sehingga kami mampu mewujudkan apa yang kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke anak-anak, pelajaran hari ini bertujuan yang pertama, menjelaskan sikap yang baik antar umat beragama. 2. Menjelaskan sikap gereja terhadap agama non-Kristiani dan kepercayaan lain. 3. Menjelaskan sikap gereja terhadap agama Kristiani yang lain. 4. Menjelaskan usaha untuk saling menghormati antar umat beragama. Pendasarannya apa? Ya, dasarnya yaitu Yesus pernah berfirman, "Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya." Itu ada di 1 Yohanes bab 4 ayat 21. Bagi umat Kristen, semua orang adalah saudara, tanpa membedakan satu dengan yang lain, berdasarkan agama, kepercayaan, suku, ras, dan lain sebagainya. Gereja senantiasa berjuang untuk mewujudkan persaudaraan itu menjadi persaudaraan yang sejati. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membangun persaudaraan adalah dengan mengusahakan sikap yang baik serta positif terhadap agama dan kepercayaan lain. Ya, baik anak-anak. Agama dan kepercayaan lain yang dimaksudkan di sini yaitu sikap kita baik terhadap agama Kristen yang lain. Agama Kristen yang lain itu seperti agama Kristen Protestan, agama Kristen, agama Katolik Anglikan, agama Katolik Ortodoks. Sedangkan kita adalah agama Katolik Roma. Dan kalau agama-agama non-Kristiani yang lain seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan yang lain. Baik anak-anak, silakan anak-anak mendengarkan lagu yang berjudul Teman Ayo Terbuka. Itu juga ada di buku anak-anak yang sekarang anak-anak pegang di halaman 99.
Baik anak-anak, anak-anak sudah mendengarkan lagu tentang teman ayo terbuka. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan dari lagu yang sudah kita dengarkan tadi? Oke, anak-anak harus tahu bahwa kita semua harus berjuang membangun persaudaraan dengan semua orang yang berbeda. Ya, kita semua harus berjuang membangun persaudaraan dengan semua orang yang berbeda. Nah, marilah sekarang kita melihat bagaimana sikap yang baik antar umat beragama. Sikap yang baik antar umat beragama yaitu setiap orang menjalankan kewajiban untuk menjalin persaudaraan dengan orang lain dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya dengan tidak berpura-pura baik, melainkan dengan serius, sungguh-sungguh, dan ketaatan secara total. Kita juga melihat bahwa gereja telah mewujudkan hal itu dengan senantiasa menunjukkan sikap yang baik terhadap agama dan kepercayaan lain, yang dalam hal ini dituangkan atau tertulis dalam dokumen Gereja Katolik, yaitu Unitatis Reintegratio artikel 3, juga ada di dalam Nostra Aetate artikel kedua. Ya, kalau di anak-anak punya buku pegangan siswa yang anak-anak lihat di halaman 101, itu ada kesalahan ketikan. Itu bukan yang dimaksudkan, bukan Nostra Aetate artikel 3, tetapi Unitatis Reintegratio artikel yang ketiga. Nah, bagaimana sikap gereja Katolik terhadap agama pada umumnya? Anak-anak harus tahu bahwa gereja Katolik itu ada ajaran atau dasarnya, yaitu yang tertuang di dalam dokumen Konsili Vatikan II yang disebut Nostra Aetate artikel 2. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama lain, serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Lalu gereja juga memandang bahwa kita adalah umat manusia yang merupakan satu masyarakat, mempunyai asal dan tujuan yang satu, yaitu berasal dari Allah. Nah, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama minggu lalu. Bagaimana sikap gereja Katolik terhadap agama Kristiani yang lainnya, yaitu terhadap agama Protestan? Nah, hal ini juga diatur di dalam dokumen Konsili Vatikan II, yaitu Unitatis Reintegratio artikel 3 alinea ketiga. Dokumen ini menyampaikan bahwa gereja juga menyadari ada banyak persekutuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku murid-murid Tuhan, walaupun berbeda-beda pandangan dan menempuh jalan atau cara yang berlainan. Maka gereja Katolik mendukung semua upaya pemulihan kesatuan antara segenap umat Kristen. Jadi di dalam dokumen ini gereja Katolik dia juga mengakui
seluruh apapun yang dibuat oleh teman-teman kita yang berasal dari gereja lain. Karena kita semua mengaku adalah murid-murid Tuhan. Tetapi walaupun kita memiliki tata cara ritual yang berbeda-beda, lalu pandangan kita yang berbeda-beda, tetapi kita semua adalah murid-murid Tuhan. Oke, baik. Nah, bagaimana usaha kita untuk saling menghormati antar umat beragama? Yang pertama, berpandangan positif terhadap agama lain. 2, tidak mempermasalahkan atribut keagamaan yang dipakai teman beda agama. 3, bergaul dengan penganut agama lain. 4, memberi kesempatan dan memotivasi teman yang beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. 5, bersedia jika dilibatkan dalam pesta keagamaan agama lain. Nah, sudahkah anak-anak berusaha untuk saling menghormati antar umat beragama? Marilah bersama-sama kita berusaha untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam keluarga kita, misalnya ada anggota keluarga atau sanak saudara kita yang beragama lain, atau kita punya teman, tetangga yang beragama lain, kita berusaha untuk menjalin sikap yang baik, penuh toleransi, dan kita menjalin persaudaraan dengan mereka yang beragama lain. Karena kita semua ini walaupun berbeda-beda agama, tetapi kita punya asal dan tujuan yang satu atau sama, yaitu Allah. Jadi gereja Katolik, dia mengajarkan kita agar kita selalu bersikap toleransi atau sikap yang baik, menghargai teman-teman yang beragama lain. Oke, baik anak-anak, sekian pertemuan kita pada materi yang kedua ini, dan kita mengakhirinya dengan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, Ibu mau mengingatkan bahwa nanti tugas untuk materi ini hanya ada tugas pengetahuan saja, yang nanti Ibu akan kirimkan linknya lewat Google Form. Jika ada anak-anak yang berhalangan atau memiliki kendala, silakan anak-anak menyampaikannya kepada Ibu lewat chat pribadi. Oke, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa mohon sikap rukun hidup beragama. Ya Allah Bapa pencipta umat manusia dan alam semesta, Engkau menghendaki agar semua umat manusia mendapat bahagia dalam rumah-Mu. Seluruh umat manusia yang berdoa di gereja, masjid, pura, wihara, kelenteng, dan di tempat-tempat lain, semuanya adalah putra-Mu yang Kau cintai. Sudilah Engkau membina kerukunan di antara semua putra-Mu yang percaya kepada-Mu, meskipun dengan cara dan di tempat yang berbeda-beda. Karena Engkau hanya satu, ya Allah Bapa semua manusia. Berilah agar kami dapat saling menghargai Dikau dalam diri orang yang hatinya sedang berdoa kepada-Mu. Jauhkanlah dari kami segala saingan dan pikiran jahat yang tidak pantas bagi orang yang mengaku diri beragama dan percaya kepada-Mu. Nyalakanlah di dalam hati kami semangat cinta-Mu untuk membangun bersama masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.
sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah yang Maha Esa, yang hidup dan bertahta, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya, sekian materi B, sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan yang lain. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam perlindungan kasih Tuhan, selalu sehat, jangan lupa berdoa, selalu menjaga imun tubuh kita, terlebih menjaga iman kita. Oke, terima kasih anak-anak. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.